warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya kabarnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita ice breaking dulu karena ini sudah siang, pasti kalian ngantuk ya. Ayo kita ice breaking dulu. Kayak gini, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Yuk kita mulai bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Semua ya. Iya. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Intan Hadir, Bu. Kaira. Kaira sakit, Bu. Oh sakit. Ais Hadir, Bu. Eva. Eva nggak masuk juga, Bu. Mari kita doakan Kaira dan Eva semoga cepat sembuh. Al-Fatihah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Coba Ais buka buku cetakannya. Di buku cetak berjudul tentang apa tema kali ini? Berjudul hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ya, betul sekali. Jadi jika hidup kita tenang, kita harus bersikap jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, sekarang kita coba contohkan tentang apa contoh dari perilaku jujur. Tidak berbohong kepada orang tua, Bu. Ya, betul sekali. Coba Ais, apa contohnya Ais? Tidak mencatat aturan, Bu. Ya, betul semua. Contoh-contohnya bagus sekali ya. Ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu materinya ya melalui mind mapping ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah agar hidup kita tenang. Ini mind mappingnya Ibu sengaja membuatkan satu saja, yaitu tentang jujur saja, agar yang amanah dan istiqomah kalian yang membuat. Sekarang bahas tentang jujur. Apa sih itu jujur? Yuk kita bahas dulu pengertiannya. Jujur itu adalah kesesuaian perkataan dan perbuatan. Yang sebenarnya itu jujur. Nah, jujur itu kaitannya erat itu dengan hati nurani. Hati nurani itu apa sih? Hati nurani itu sesuatu yang mengajak kebaikan dan kebenaran. Nah, jika kita menuruti hati nurani, maka hidup kita akan selalu benar. Ya. Kan jujur itu termasuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun.
yang artinya dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau kalian mengetahui, ya jangan mengetahui kejujuran, berarti kalian harus berkata Jujur. ya, jangan berbohong. Karena jujur ini, bila kita tidak menuruti hati nurani itu sangat berbahaya, karena bisa disebut dengan dusta. Dan dusta atau bohong itu merupakan lawan kata jujur. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah satu, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Maksudnya gimana sih? Jadi kita selalu berkata jujur, pasti kita selalu dipercaya orang lain karena mengetahuinya bahwa orang ini itu selalu berkata jujur, ya. Yang kedua itu mendapatkan ketentraman hidup. Jadi orang ini jujur, jadi dia tuh tidak merasa bersalah, jadi dia merasa tentram hidupnya. Yang ketiga itu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadi orang yang selalu jujur mendapatkan ridho dari Allah SWT. Apa sih contoh dari jujur itu? Coba kita sebutkan. Apa contohnya? Untuk mengembalikan uang belanja yang berlebih. Ya betul, bagus. Ais, contohnya apa Ais? Selalu berkata jujur kepada orang tua. Ya bagus sekali. Ya, jadi jujur itu harus kita terapkan dalam hidup kita agar kita hidup tentram, dapat dipercayai orang lain, dan selalu diridhoi Allah SWT. Amin. Berikutnya kita akan membahas tentang amanah. Apa sih itu amanah? Amanah itu sama dengan dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan agar dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah yang wajib kita tunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah SWT seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga tanggung jawab biasanya itu disebut orang yang sangat amanah. Amanah itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama amanah terhadap Allah SWT. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Jadi kita kalau mengetahuinya itu kita harus selalu amanah menjalankannya, perintahnya. Jangan itu ya, meninggalkan larangannya. Kemudian amanah yang kedua yaitu amanah terhadap manusia. Apa contohnya coba amanah terhadap manusia? Tidak membocorkan rahasia. Ya betul sekali. Jadi mengembalikan yang seperti keadaan. Ya, betul sekali Intan dan Air. Sekarang yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Jadi kita harus menjaga kebahagiaan diri kita ya. Apa sih hikmah dari perilaku amanah itu? Yang pertama itu dipercaya orang lain. Ini merupakan model yang sangat berarti dan berharga.
dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Dan yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi itu amal sangat pentingnya dalam hidup kita. Jadi kita semisal dititipkan pesan, itu harus kita menyampaikan dengan benar tentang istiqomah. Apa sih itu istiqomah? Istiqomah itu kuku pada pendirian. Kuku pada pendirian. Itu istiqomah. Istiqomah itu berarti melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun kadang menjalaninya itu berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi tuh orang istiqomah tuh agak sulit ya untuk melakukannya. Kadang tuh kita merasa malas, juga merasa sungkan melakukan sesuatu gitu ya. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Jadi tuh orang yang istiqomah itu harus menanggung resikonya. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar ya. Kita harus selalu istiqomah dalam belajar, melakukan kegiatan yang baik, taat kepada kedua orang tua, itu juga termasuk istiqomah. Istiqomah ini terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, hikmah perilaku istiqomah itu apa saja? Yang pertama, orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut. Jadi itu rasa takutnya hilang karena dia selalu menjalani ketaatannya terhadap Allah SWT. Yang kedua itu, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang tekun dan ulet itu akan mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga yaitu orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Jadi orang yang istiqomah itu selalu mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Coba sekarang Intan, apa itu contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita? Belajar sampai paham, belajar terus-menerus sampai paham. Ya betul, belajar terus-menerus hingga paham. Jadi kita harus selalu rajin dalam mencapai Cita-cita. ya betul. Nah Ais, coba salahnya apa Ais? Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya betul, kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ya tadi penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada Bu. Ya Pak Ais coba. Bu, kalau kita melakukan sholat duha dengan istiqomah tetapi niatnya hanya ingin dipuji teman, bagaimana istiqomahnya itu Bu? Istiqomahnya kalau seperti itu harus berasal dari diri kita sendiri. Jadi itu kita bukan untuk dipuji orang lain. Berarti istiqomahnya itu bukan murni dari diri kita sendiri. Berarti istiqomah itu harus dilakukan dengan ikhlas ya Bu? Iya betul sekali Intan, harus dilakukan dengan ikhlas. Kan, jadi istiqomahnya itu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Udah paham anak-anak? Ya. Sekarang kalian itu ya membuat mind mapping dulu, pahami materinya terlebih dahulu ya. Ini bukunya. Pahami dulu ya materinya. Kalian membuat mind mapping, iya diskusi dulu. Membuat mind mapping yang amanah dan istiqomah. Intan yang
Istiqomah, Ais yang amanah. Iya Bu, siap. Ya, sekarang buat ya. Iya. Ya, diskusikan dulu materinya. Dirancang. Jika Gak apa, kamu boleh gak apa. Terserah yang menarik ya. Berarti kan garis-garisnya itu harus menyesuaikan mau arahnya kemana ya, kalau main typing itu. Ya, kata kuncinya diperhatikan. Diperhatikan ya kata kuncinya. Nanti setelah ini kalian dipresentasikan ya. Kita mempresentasikan hasil mappingnya tentang amanah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang amanah. Pertama-tama saya akan membahas tentang arti amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga dapat disampaikan kepada orang yang berhak amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, terus ifasa dan lain puasa dan lain-lain. Ya. Terus Kedua, saya akan membahas tentang 3 macam contoh amanah. Pertama, sekarang maju untuk mempresentasikan grafiknya yaitu tentang istiqomah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang saya tentang istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian. Ya. Terdapat dalam Quran surat apa? Ayat 13. ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saya ambil contoh istiqomah, yaitu selalu menjauhi larangannya dan menaati yang menjadi kewajiban. Ya, contohnya bagus sekali. Kemudian hikmahnya apa saja? Hikmah istiqomah yaitu Ya. dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Ya. 2. Kesuksesan dalam kehidupan di dunia. 3. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Ya, jadi tadi sudah dipresentasikan oleh kalian ya, Iya, Bu. yang amanah dan istiqomah. Sekarang cukup sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Ibu memulas kembali materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang jujur. Jadi ininya jujur itu yaitu kesesuaian dari perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, kalau istiqomah itu dapat dipercaya, yaitu kita sebagai pelajar kita harus selalu menjadi murid yang amanah, peserta didik yang amanah. Ketika ada yang menitipkan pesan atau menitipkan barang, kita harus amanah. Sedangkan yang terakhir istiqomah itu kukuh pada pendirian. Jadi kita namanya terus belajar sampai memahami suatu pelajaran tersebut. Ya, intinya itu dalam istiqomah kita harus berlatih tekun dan ulet. Ya, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.